Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kita semua dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang ragam hias. Pada poin yang pertama atau poin A, kita akan membahas tentang pengertian ragam hias, di mana ragam hias disebut juga sebagai ornamen, yang merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah, yaitu ketika manusia belum mengenal tulisan. Kata ornamen berasal dari bahasa Latin, yaitu ornane. Anak-anak bisa lihat ya bagian atas, ornane, yang berarti menghiasi. Dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia, ornamen adalah setiap hiasan yang mempunyai gaya geometris atau lainnya yang sejenis dan dibuat pada suatu bentuk dasar dari hasil kerajinan tangan, seperti perabot, pakaian, dan arsitektur. Pendapat lain juga mengatakan mengenai ragam hias atau ornamen, yaitu bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya seni kerajinan. Anak-anak bisa mengetahui ornamen-ornamen itu dalam bentuk pada sebuah tenunan, pada sebuah batik atau songket, ukiran, pahatan, baik pahatan pada kayu maupun pahatan pada batu. Oke, lanjut. Pada poin B, kita akan membahas tentang macam-macam ragam hias. Yang pertama yaitu ragam hias aktif. Yang kedua yaitu ragam hias pasif. Jadi macam-macam ragam hias ada dua. Yang pertama ragam hias aktif dan yang kedua ragam hias pasif. Di sini Ibu kasih contoh ya. Nah, ada suatu meja, bentuk meja. Nah, sama-sama meja ya di sini. Nah, kita mengacu pada yang ragam hias aktif terlebih dahulu, di mana kita ketahui ragam hias aktif merupakan ragam hias yang berfungsi untuk menghias suatu benda dan mendukung hal lain pada benda tersebut. Dicontohkan di sini. Nah, bentuk kaki meja. Nah, ini menggunakan ukiran motif kaki gajah yang berfungsi untuk menghias serta mendukung meja tersebut. Jadi di sini kita ketahui bahwa badan mejanya ini kayunya tebal, maka yang digunakan kaki mejanya yaitu motif kaki gajah. Jadi motif kaki gajah ini selain untuk menghias meja ini juga sebagai pendukung dari badan meja. Nggak mungkin ini badan mejanya tebal terus menggunakan motif kaki meja berbentuk elang. Nah, kan nggak seimbang, badan mejanya tebal terus kakinya kecil. Makanya di sini menggunakan motif gajah, kaki gajah. Jadi harus seimbang antara kaki dengan meja. Sedangkan ragam hias pasif ini berfungsi cuma menghias. Cuma menghias. Nah, di sini Ibu sebutkan ada ini wajah singa ya.
Nah, ini tujuannya cuma menghias saja, menghias meja. Kalaupun ini tidak ada, itu tidak akan berpengaruh pada meja tersebut. Nah, karena fungsinya cuma menghias, cuma memperindah meja tersebut. Sedangkan ragam hias aktif, ya, bentuk atau motifnya ini berpengaruh terhadap suatu benda tersebut. Jadi bisa dibedakan ya antara ragam hias aktif dengan ragam hias pasif. Selanjutnya, motif ragam hias. Di sini motif ragam hias yang pertama yaitu ada motif ragam hias flora atau tumbuhan. Yang kedua yaitu motif ragam hias fauna atau hewan. Ini Ibu beri contoh. Nah, ragam hias flora atau tumbuhan ini banyak dijumpai ya, hampir di seluruh daerah di Indonesia. Nah, motif ragam hias flora bisa kalian jumpai pada barang-barang seni seperti bordir, batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, patung, dan benda seni yang lain. Lanjut ke ragam hias fauna atau hewan. Kalau ragam hias flora ini tadi bentuk bunga ya. Di sini ragam hias fauna hewan ini ada gambar burung bangau ya. Burung bangau kah apa ini? Di sini motif ragam hias banyak menggunakan hewan ini ya sebagai objek ragam hias. Ada di daerah sekitar Yogyakarta, Surakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Biasanya ada mempunyai ciri khas ya. Kalau dari Papua itu menggunakan burung cendrawasih. Kalau Nusa Tenggara Timur menggunakan hewan komodo. Kalau di Lampung menggunakan hewan gajah. Kalau di Kalimantan burung ya, burung apa itu namanya? Yang ketiga yaitu motif ragam hias geometris. Ya, dimana di sini motif hias ini dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris yang telah digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat kalian jumpai di seluruh daerah Indonesia ya. Di sini seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di sini ada motif hias apa nih? Seperti kolang-kaling ya, biji kolang-kaling ini motif kawung. Yang keempat yaitu ragam hias figuratif, di mana objek berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ini biasanya terdapat di Kalimantan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai tentang ragam hias. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.